Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sistem Informasi Akuntansi akan menjelaskan tentang sistem penjualan secara kredit kendaraan bermotor pada CV Duta Victory Raya Karawang. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Dinda Adam Novitasari, yang kedua Elis Muzayanah, dan yang ketiga Cindy Alimah dari kelas 11 3C14 UBSI Karawang. Latar belakang. Perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini sangatlah pesat. Persaingan bisnis memberikan tuntutan untuk melakukan perolehan keuntungan atau penjualan sesuai target yang diinginkan, terutama pada sistem informasi akuntansi. Aktivitas penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperjualbelikan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Adapun dua cara dalam penjualan, yaitu yang pertama secara cash atau tunai dan yang kedua secara kredit. Penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya tidak dilakukan secara langsung, melainkan pada awal penjualan penjual hanya menerima uang muka, kemudian pembayaran berikutnya dinamakan tagihan. Nah, tagihan ini tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Ada banyak sekali perusahaan di Indonesia, bahkan keseluruhan, melakukan kegiatan penjualan secara kredit. Salah satunya yaitu pada CV Duta Victory Raya yang berada di Karawang. Tujuan dari laporan ini yang pertama adalah memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua yaitu menganalisis sistem penjualan secara kredit sepeda motor pada CV Duta Victory Raya. Dan yang ketiga adalah mengetahui kendala dari alur sistem informasi penjualan secara kredit pada CV Duta Victory Raya. Metode penelitian. Di sini kita menggunakan 3 metode penelitian, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga studi pustaka. Untuk observasi sendiri yaitu kita untuk menyusun laporan ini datang langsung ke tempat untuk bertanya dan menyaksikan alur dari proses sistem penjualan secara kredit pada CV Duta Victory Raya. Yang kedua adalah wawancara. Untuk wawancara ini, kita langsung menanyakan alur sistem pada orang-orang yang terkait dalam bidang tersebut. Dan yang ketiga, studi pustaka. Untuk studi pustaka ini yaitu kita mengutip atau membaca dari buku-buku atau artikel-artikel yang berada di internet. Baik, selanjutnya di sini ada sejarah perusahaan. CV Duta Victory Raya sudah berdiri sejak 1 Januari 2004 yang bertepat di Jalan Suroto Kunto, nomor 55, RT 2, RW 8. Kelurahan Adiarsah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. CV Duta Victory Raya sudah memiliki perizinan penunjukan dan pengangkatan dealer dari PT Daya Adicipta Motor selaku main dealer wilayah Jawa Barat. CV Duta Victory Raya memiliki izin usaha tingkat nasional dan saat ini berlokasi di area Kabupaten Karawang dengan penyebaran penjualan ke seluruh wilayah Karawang. Total karyawan internal sebanyak 40 orang dan memiliki jaringan eksternal dan juga memiliki pos penjualan di wilayah Kecamatan Kelari, Kecamatan Purwasari, Kecamatan Cikampek, dan memiliki rekan di wilayah Kecamatan Rengas Dengklok, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Wadas, Kecamatan Telagasari, dan sales lapangan yang tersebar di seluruh Karawang. Baik, selanjutnya adalah visi dan misi CV Duta Victory Raya. Visi yang dijalankan oleh CV Duta Victory Raya adalah perusahaan otomotif yang terhandal dengan memberikan pengalaman berkendara yang baik. Misi, menjual produk dan jasa berkualitas tinggi,
memberikan program pemasaran yang terbaik, menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung kepuasan pelanggan, mengelola perusahaan yang sehat dalam segala aspek. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi beserta fungsinya. Di sini ada direktur yang bertugas sebagai mengomunikasikan, menerapkan visi misi, serta tujuan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada PIC dealer yang bertugas mengkoordinasi sales untuk melakukan penjualan, memantau administrasi dan event yang dapat menunjang penjualan dealer. Selanjutnya ada finance yang bertugas untuk melakukan transaksi keuangan perusahaan, mengontrol aktivitas keuangan dari pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya dari finance ada supervisor sales dan admin CRM. Supervisor sales bertugas untuk memimpin tim sales dalam melakukan penjualan perusahaan. Admin CRM bertugas untuk melakukan update validasi nomor telepon konsumen, melakukan proses follow up untuk data penjualan. Dari supervisor sales, ada counter sales yang bertugas untuk menjaga counter ketika konsumen datang, dan sales koordinator bertugas untuk mengkoordinasi serta mengawasi kinerja sales yang dibawahi dan menjadi tanggung jawabnya. Dari sales koordinator ada salesman yang bertugas untuk menawarkan dan menjelaskan produk kepada konsumen. Dari admin CRM ada kasir yang bertugas untuk melakukan pencatatan atas semua transaksi yang ada di dealer. Dan ada PDI man atau Free Delivery Inspection yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap unit motor sebelum dikirimkan kepada konsumen. Selanjutnya ada admin STNK yang menangani proses pengajuan faktur untuk pembuatan STNK dan BPKB. Selanjutnya ada admin faktur yang bertugas untuk memonitor dan memproses data pelunasan dan menanggapi semua komplain yang masuk kepada dealer. Selanjutnya ada sistem berjalan. Konsumen datang ke dealer, sales counter akan melayani dan memberikan brosur kepada konsumen. Lalu konsumen menentukan tipe motor yang akan dibeli. Jika sudah yakin dengan pilihannya, sales counter akan meminta berkas persyaratan. Konsumen datang kembali dengan membawa berkas persyaratan dan uang muka untuk diberikan kepada sales counter. Selanjutnya, sales counter akan memberikan berkas persyaratan kepada admin. Admin akan menginput berkas persyaratan konsumen, lalu diberikan kembali kepada sales counter untuk diberikan kepada pihak leasing. Leasing akan menerima data dari sales counter untuk divalidasi data. Leasing akan melakukan survei kepada konsumen. Jika survei tidak memenuhi kriteria, maka leasing akan menginformasikan kepada sales counter bahwa pengajuan kredit ditolak. Jika survei disetujui, maka pihak leasing akan membuat PO dan memberikan PO kepada admin. Selanjutnya, admin akan menginformasikan kepada sales counter bahwa kredit di ACC. Lalu, admin akan membuat tagihan dan SPK untuk diberikan kepada leasing. Setelah leasing menerima tagihan dan SPK, maka leasing akan melakukan pencairan, lalu diberikan kepada pihak admin. Admin menginformasikan kepada sales counter untuk memberitahu kepada pihak delivery untuk mengirim motor kepada konsumen. Baik, selanjutnya adalah activity diagram. Konsumen datang ke dealer, sales counter akan melayani dan memberi brosur. Konsumen akan melihat brosur dan sales counter akan memberikan informasi. Konsumen akan memilih tipe motor dan menentukan tipe motor yang dipilih. Lalu selanjutnya sales counter akan meminta berkas persyaratan kepada konsumen. Konsumen membawa berkas persyaratan beserta uang muka. Sales counter menerima berkas persyaratan dan uang muka.
dan memberikan berkas kepada admin. Admin menerima berkas, lalu menginput berkas dan menginformasikan ke sales counter. Sales counter menerima informasi, lalu mengirim data kepada pihak leasing. Pihak leasing menerima data dan validasi data. Leasing akan melakukan survei. Jika survei ditolak, leasing akan menginformasikan penolakan kepada pihak sales counter, dan sales counter akan memberikan informasi kepada konsumen. Jika survei diterima, leasing akan membuat PO, lalu memberi PO kepada pihak admin. Pihak admin akan menerima PO dan memberitahukan kepada sales counter bahwa kredit di ACC. Lalu, sales counter akan menerima informasi. Admin membuat tagihan dan SPK, lalu memberikannya kepada pihak leasing. Pihak leasing akan menerima tagihan dan SPK, lalu melakukan pencairan. Lalu diberikan kepada pihak admin. Pihak admin akan menerima pencairan dan menginformasikan ke sales counter bahwa motor siap dikirim. Sales counter akan menerima informasi dan menginformasikan kepada pihak delivery untuk mengirim motor kepada konsumen. Pihak delivery akan menerima informasi. Lalu selanjutnya pihak delivery akan mengirim motor kepada konsumen, dan konsumen menerima motor. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi sistem berjalan pada dokumen masukan. Yang pertama, dengan nama dokumen PO atau Purchase Order yang memiliki fungsi sebagai bukti pemesanan barang dari pembeli. Sumbernya dari leasing, tujuannya kepada dealer, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar. Jadi PO ini persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang. Di situ terdapat nama, data customer, pesanan barangnya, pembayaran, syarat pembayaran ke supplier. Berikut adalah contoh dari PO tersebut. Kemudian yang kedua, spesifikasi sistem berjalan dokumen masukan adalah faktur. Fungsinya sebagai bukti fisik pembelian kendaraan, sumbernya dari main dealer atau Daya Motora, tujuannya kepada dealer, medianya kertas, jumlahnya 4 lembar. Yang pertama ada untuk BPKB, yang kedua untuk STNK, yang ketiga untuk dealer, yang keempat untuk pemilik. Berikut adalah contoh faktur kendaraan bermotor. Kemudian, spesifikasi sistem berjalan dokumen keluar. Di sini terdapat surat jalan, dokumennya dengan nama surat jalan, fungsinya sebagai surat jalan pengganti STNK. Sumbernya dari kasir, tujuannya untuk konsumen, medianya kertas, jumlahnya ada 2 lembar. Lembar pertama untuk konsumen itu tersendiri, dan yang kedua untuk dealer. Berikut adalah contoh dari surat jalan yang dikeluarkan dari kasir kepada konsumen. Terdapat nomor SPK, nama penerima, nama alamat, nama pemohon, jenis kendaraan motornya, dan lain-lain.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang permasalahan pokok dan pemecahan masalahnya. Yang pertama, kendala saat penjualan menurun. Solusinya, mengadakan event agar daya tarik pembeli meningkat, meningkatkan kinerja sales, dan membuat potongan tenor saat penjualan kredit. Yang pertama, mengadakan event. Ini sering, misal di awal bulan, dealer mengadakan event motor sport atau motor matic juga sering. Kemudian, membuat potongan tenor pada saat penjualan kredit. Nah, yang kedua, proses pengajuan kredit sampai ACC terlalu lama. Mungkin ini sering terjadi karena banyaknya pollingan pada leasing yang terlalu banyak. Ini mengakibatkan proses ACC-nya terlalu lama. Kemudian solusinya adalah dibuatkan sistem yang terkomputerisasi agar lebih efektif dan efisien. Jadi, misal kita polling by system. Jadi itu akan mempermudah pengajuan kredit dari sales kepada leasing agar lebih cepat, tidak menunggu yang lama. Kemudian solusinya juga kita harus mengetahui si konsumennya itu misal punya hutang atau tidak kepada leasing lain agar mudah dipercepat proses pollingnya biar tidak menunggu terlalu lama. Kemudian kesimpulan dari makalah ini adalah sistem informasi akuntansi penjualan CV Duta Victory Raya dapat dikatakan cukup baik dalam prosesnya walaupun masih ada sedikit kendala pada alurnya. Dilihat dari pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan yaitu kendala pada alur sistem penjualan CV Duta Victory Raya salah satunya adalah proses pengajuan kredit sampai ACC yang terlalu lama. Untuk kedepannya diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja seluruh aspek pada CV Duta Victory Raya. Jadi, agar semuanya itu berjalan dengan lancar, kita harus mengoptimalkan kinerja seluruh aspek pada dealer tersebut. Sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.